Doa oleh Ellen G. White. Bab 2. Kebutuhan kita untuk berdoa. Doa sama pentingnya untuk kehidupan seperti juga makanan setiap hari. Doa setiap hari sama pentingnya untuk bertumbuh di dalam kasih karunia dan bahkan untuk kehidupan rohani itu sendiri. Seperti makanan jasmani untuk kesehatan jasmani. Kita harus membiasakan diri kita untuk mengangkat pikiran-pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Jika pikiran berkelana, kita harus memusatkan pikiran kembali. Dengan usaha yang sungguh-sungguh, kebiasaan pada akhirnya akan membuatnya mudah. Kita tidak dapat sedetik pun memisahkan diri kita dari Kristus dengan aman. Kita mungkin memiliki Kristus menemani kita di setiap langkah, tetapi hanya dengan memenuhi syarat yang Ia telah berikan. Messages to Young People, halaman 115. Doa merupakan kebutuhan rohani. Meskipun Kristus telah berjanji kepada murid-muridnya bahwa mereka akan menerima Roh Kudus, hal ini tidak menghapuskan kebutuhan untuk berdoa. Mereka semua berdoa lebih sungguh-sungguh. Mereka terus bersatu di dalam doa. Mereka yang sekarang terlibat dalam pekerjaan yang kudus untuk mempersiapkan sekelompok umat untuk kedatangan Tuhan juga harus terus berdoa. Gospel Workers, halaman 371. Mereka atau murid-murid Yesus tidak menghiraukan amaran yang diberikan berulang-ulang itu. Berjagalah dan berdoalah. Awalnya mereka sangat susah melihat guru mereka. Biasanya sangat tenang dan bersahaja. Kini bergumul dengan kesusahan yang tidak dapat dipahami. Mereka telah berdoa ketika mereka mendengar teriakan yang keras dari sang penderita. Mereka tidak bermaksud untuk meninggalkan Tuhan mereka, tetapi mereka tampaknya dilumpuhkan dengan perasaan lengah yang sebenarnya dapat mereka hindarkan sekiranya mereka telah memohon kepada Tuhan dengan tidak berkeputusan. Mereka tidak menyadari perlunya berjaga-jaga dan berdoa dengan sungguh-sungguh agar dapat melawan pencobaan. The Desire of Ages, halaman 688. Pengalaman murid-murid di Taman Getsemani memiliki suatu pelajaran untuk umat Tuhan sekarang ini. Mereka tidak menyadari perlunya berjaga-jaga dan berdoa dengan sungguh-sungguh untuk melawan pencobaan. Banyak orang sekarang ini tertidur lelap, seperti murid-murid itu. Mereka tidak berjaga-jaga dan berdoa supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Marilah kita sering membaca dan mempelajari dengan seksama bagian-bagian dari firman Tuhan yang memiliki referensi khusus untuk zaman akhir ini. Mengetahui bahaya yang akan mengancam umat Tuhan. In Heavenly Places, halaman 97. Doa adalah nyawa dari jiwa. Doa merupakan suatu kebutuhan, karena doa merupakan nyawa dari jiwa. Doa keluarga, doa umum memiliki tempatnya. Tetapi persekutuan rahasia dengan Tuhan yang menopang kehidupan jiwa. Education, halaman 258. Doa diperlukan untuk kesehatan rohani. Beberapa kali dalam sehari adalah waktu yang sangat baik dan berharga untuk dikuduskan sebagai waktu untuk berdoa dan untuk belajar akan firman Tuhan, walaupun hanya untuk menghafal satu ayat saja.
maka kehidupan rohani dapat bertahan di dalam jiwa. Kepentingan pekerjaan yang berbeda melengkapi kita dengan makanan untuk renungan dan inspirasi bagi doa-doa kita. Persekutuan dengan Tuhan sangat penting untuk kesehatan rohani kita, dan hanya dengan ini kita dapat meraih kebijaksanaan dan pertimbangan yang benar yang sangat dibutuhkan dalam melakukan setiap tanggung jawab kita. Testimonies for the Church, Jilid 4, halaman 459. Teladan Kristus menunjukkan pentingnya berdoa. Jikalau mereka yang mengucapkan kata-kata peringatan yang hikmat pada saat ini dapat menyadari tanggung jawab mereka kepada Tuhan, mereka akan melihat kebutuhan akan doa yang sungguh-sungguh. Ketika kota-kota besar terdiam dalam tidur mereka di tengah malam, ketika setiap orang telah kembali ke rumah mereka masing-masing, Kristus teladan kita akan mendatangi Bukit Zaitun, dan di sana, di tengah-tengah pepohonan yang gelap, dia akan berdoa sepanjang malam. Ia sendiri yang tanpa dosa, suatu harta rumah berkat, yang suaranya terdengar pada pukul 4 malam oleh murid-murid yang ketakutan di tengah laut yang bergelora, dalam doa kepada surga, dan yang perkataannya dapat membangkitkan orang mati. Dialah yang telah membuat permohonan dengan tangisan dan air mata. Dia berdoa tidak untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang-orang yang kepada mereka dia telah datang untuk selamatkan. Ketika ia menjadi seorang pemohon, meminta dari tangan Bapanya suatu persediaan kekuatan yang baru, dan datang dengan disegarkan serta dikuatkan sebagai wakil manusia. Ia memperkenalkan dirinya sendiri dengan kesengsaraan umat manusia dan memberikan teladan akan perlunya berdoa bagi mereka. Sifatnya tanpa noda dosa, sebagai anak manusia, ia berdoa kepada Bapa, menunjukkan bahwa kedagingan manusia membutuhkan semua dukungan ilahi yang manusia bisa peroleh, sehingga dia dapat bersiap untuk tugas dan pencobaan. Sebagai pangeran kehidupan, ia memiliki kuasa bersama Bapa dan menang bagi umatnya. Juru selamat ini yang berdoa bagi mereka yang tidak merasakan kebutuhan untuk berdoa, dan menangis bagi mereka yang tidak merasakan kepentingan untuk menangis. Sekarang di hadapan tahta, menerima dan mempersembahkan kepada Bapa permohonan-permohonan dari mereka, di mana untuk merekalah ia berdoa ketika di bumi. Teladan Kristus harus kita ikuti. Doa penting dalam usaha kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Tuhan sendiri yang dapat membuat bertumbuh benih yang kita tabur. Gospel Workers, halaman 28 dan 29. Yesus menyatakan betapa pentingnya untuk berdoa. Yesus mendesak manusia tentang pentingnya berdoa, bertobat, mengakui dosa, dan meninggalkan dosa. Ia mengajarkan mereka tentang kejujuran, kesabaran, kemurahan, dan belas kasihan. Memerintahkan mereka untuk tidak hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka, tetapi orang-orang yang membenci mereka, yang memperlakukan mereka semena-mena. Dalam hal ini, ia menyatakan kepada mereka karakter Bapa yang panjang sabar, penyayang, dan pengasih, lambat untuk marah, dan penuh kebaikan dan kebenaran. Christian Education, halaman 74. Doa adalah sebuah kebutuhan bagi Daniel. Daniel menghadapi pencobaan terberat yang dapat menyerang orang muda sekarang ini.
tetapi dia teguh terhadap perintah agama yang dia terima di usia dini. Dia dikelilingi oleh pengaruh yang diperkirakan dapat merusak mereka yang akan terombang-ambing antara prinsip dan keinginan. Tetapi firman Tuhan menyatakan Daniel sebagai seorang dengan karakter yang tidak bercacat. Daniel tidak berani untuk percaya kepada kuasa moralnya sendiri. Doa merupakan sebuah kebutuhan baginya. Dia membuat Tuhan sebagai kekuatannya, dan takut akan Tuhan selalu berada di depannya dalam segala situasi kehidupannya. Fundamentals of Christian Education, halaman 78. Pertumbuhan rohani bergantung pada doa. Jika di antara kita lebih banyak berdoa, lebih melatih iman yang hidup, dapat mengurangi ketergantungan kepada orang lain, kita akan jauh bertumbuh dalam kecerdasan rohani dibandingkan dengan kecerdasan kita pada saat ini. Maka kita dapat mengatakan apa yang Tuhan sedang lakukan dan bagaimana Ia bekerja. Kita perlu memiliki pengalaman yang hidup dalam perkara-perkara mengenai Tuhan, dan kita tidak aman kecuali kita memilikinya. Ada beberapa orang yang memiliki sebuah pengalaman yang baik dan mereka menceritakannya kepadamu. Tetapi ketika engkau merenungkannya, engkau melihat bahwa itu bukanlah sebuah pengalaman yang benar, karena tidak sesuai dengan firman Tuhan yang jelas. Jika ada suatu waktu di dalam perjalanan hidup kita, di mana kita perlu untuk merendahkan jiwa secara pribadi di hadapan Tuhan, maka waktu itu adalah hari ini. Kita perlu datang kepada Tuhan dengan iman dalam semua perkara yang dijanjikan oleh firman-Nya, dan kemudian berjalan di dalam terang dan kuasa yang Ia berikan. The Review and Herald, 1 Juli 1909. Doa dibutuhkan setiap hari. Agama harus dimulai dengan mengosongkan dan memurnikan hati, dan harus dipelihara dengan doa setiap hari. Testimonies for the Church, Jilid 4, halaman 535. Berdoa 3 kali sehari seperti Daniel, baik dan penting juga bagi kita. Doa adalah nyawa dari jiwa, landasan dari pertumbuhan rohani. Di rumah, di hadapan keluarga, dan di hadapan teman sekerja, engkau harus menyaksikan kebenaran ini. Dan ketika engkau mendapat kesempatan istimewa untuk bertemu dengan saudara-saudaramu di gereja, katakan kepada mereka pentingnya menjaga jalur komunikasi antara Tuhan dengan jiwa untuk tetap berjalan. Katakanlah kepada mereka bahwa jika mereka akan memberikan hati dan suara untuk berdoa, Tuhan akan memberikan jawaban-jawaban kepada doa mereka. Katakanlah kepada mereka untuk tidak mengabaikan tugas agama mereka. Nasihati saudara-saudaramu untuk berdoa. Kita harus mencari jika kita mau menemukan. Kita harus meminta jika kita mau menerima. Kita harus mengetuk jika kita mau pintu dibukakan bagi kita. The Signs of the Times, 10 Februari 1890. Dalam pelayanan keimamatan bangsa Yahudi, kita terus diingatkan tentang pengorbanan dan pengantaraan Kristus. Semua orang yang datang kepada Kristus pada hari ini harus mengingat bahwa kebaikannya adalah ukupan yang bercampur dengan doa-doa mereka yang bertobat atas dosa-dosanya dan menerima pengampunan, kemurahan, dan kasih karunia. Kebutuhan kita untuk pengantaraan Kristus adalah tetap. Setiap hari, pagi dan malam, mereka yang memiliki kerendahan hati melayangkan doa-doa yang akan menerima jawaban kasih karunia, kedamaian, dan sukacita. Sebab itu, marilah kita oleh Dia
senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Bapa, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Bapa. SDA Bible Commentary Jilid 6 halaman 1078. Sama seperti Bapa dahulu, mereka yang mengaku mengasihi Tuhan harus mendirikan sebuah mezbah kepada Tuhan dimanapun mereka mendirikan tendanya. Jika ada suatu waktu di mana setiap rumah harus menjadi rumah doa, sekaranglah waktunya. Para ayah dan ibu harus menaikkan hati mereka kepada Tuhan dalam permintaan yang memiliki kerendahan hati bagi diri mereka dan anak-anaknya. Biarlah ayah, seorang imam di dalam keluarga, mempersembahkan di atas mezbah Tuhan korban pagi dan petang, sementara istri dan anak-anak bersatu dalam doa dan pujian. Dalam rumah tangga yang demikian, Yesus akan senang untuk tinggal. Dari setiap rumah tangga Kristen, sebuah terang yang kudus harus terpancar. Kasih harus dinyatakan dalam tindakan. Kasih harus mengalir dalam semua hubungan keluarga, menunjukkan dirinya dalam kebaikan yang mendalam, dalam kesopanan yang lembut dan tidak egois. Ada beberapa rumah yang melakukan prinsip ini. Rumah di mana Tuhan disembah dan kasih yang sejati bertahta. Dari rumah-rumah ini, doa pagi dan petang naik kepada Tuhan sebagai ukupan yang wangi, dan kemurahan dan berkat-Nya turun seperti embun pagi atas mereka yang meminta. Patriarchs and Prophets, halaman 144. Dalam mengikuti Kristus, memandang kepada Dia yang adalah penulis dan penutup iman kita, engkau akan merasa bahwa engkau bekerja di bawah pengawasan matanya, bahwa engkau dipengaruhi oleh hadirat-Nya, dan bahwa Ia mengetahui motifmu. Di setiap langkah, engkau akan bertanya dengan rendah hati, apakah ini akan menyenangkan Yesus? Apakah ini akan memuliakan Tuhan? Pagi dan petang, doamu yang sungguh-sungguh harus naik kepada Tuhan untuk berkat dan bimbingannya. Doa sejati memegang Yang Maha Kuasa dan memberikan kita kemenangan. Di atas lututnya, umat Kristen mendapatkan kekuatan untuk melawan pencobaan. Testimonies for the Church, Jilid 4, halaman 615 dan 616. Sebagaimana imam memasuki bilik suci pagi dan petang pada waktu mempersembahkan ukupan, korban sehari-hari siap untuk mempersembahkan di atas mezbah di pelataran luar. Ini adalah waktu yang sangat menarik perhatian para penyembah yang berkumpul di kemah suci. Sebelum memasuki hadirat Tuhan melalui pelayanan imam, mereka harus menyelidiki hati dengan sungguh-sungguh dan mengaku dosa. Mereka bersatu dalam doa dalam hati dengan wajah menghadap tempat kudus. Dengan demikian, permohonan mereka naik bersama dengan asap ukupan. Sementara iman memegang kebaikan dari juru selamat yang dijanjikan, yang digambarkan oleh korban pendamaian. Jam-jam yang dikhususkan untuk korban pagi dan petang dianggap kudus dan diberikan untuk dikhususkan sebagai waktu yang ditetapkan untuk beribadah di seluruh bangsa Yahudi. Dan ketika kemudian bangsa Yahudi terserak sebagai tawanan di negeri yang jauh, mereka masih pada jam yang ditentukan menghadapkan wajah mereka kepada Yerusalem dan menaikkan permohonan mereka kepada Tuhan Israel. Dalam kebiasaan ini, umat Kristen memiliki sebuah teladan untuk doa pagi dan petang. Sementara Tuhan menghukum upacara yang hanya sekedarnya tanpa roh berbakti, Ia memandang dengan sukacita yang besar
atas mereka yang mengasihi Dia, tunduk pada pagi dan petang untuk mencari pengampunan dosa yang telah dilakukan dan mempersembahkan permohonan mereka untuk berkat yang dibutuhkan. Patriarchs and Prophets halaman 353 dan 354. Doa menghubungkan kita dengan surga. Orang-orang yang memakai segenap perlengkapan Tuhan dan menyerahkan sebagian waktu setiap hari mengadakan renungan dan doa serta belajar firman Tuhan akan dihubungkan dengan surga dan akan memperoleh suatu pengaruh yang menyelamatkan dan mengubah setiap hati yang berada di sekelilingnya. Pikiran-pikiran yang luhur, cita-cita yang agung, pengertian yang terang dari hal kebenaran dan tugas kepada Tuhan akan menjadi bagian mereka. Mereka akan merindukan kemurnian, terang, kasih, semua kasih karunia yang datang dari surga. Doa-doa mereka yang sungguh-sungguh akan masuk ke dalam bilik itu. Kelompok ini akan memiliki sebuah keberanian yang dikuduskan untuk datang ke hadirat Dia yang tidak terbatas. Mereka akan merasa bahwa terang dan kemuliaan surga adalah untuk mereka, dan mereka akan dimurnikan, ditinggikan, dimuliakan oleh hubungan yang intim dengan Tuhan. Itulah kesempatan istimewa dari umat Kristen yang sejati. Testimonies for the Church, Jilid 5, halaman 112 dan 113. Doa menjadi aktivitas pertama setelah bangun. Persembahkan dirimu kepada Tuhan di pagi hari. Biarlah ini menjadi tugasmu yang paling pertama. Biarlah doamu menjadi, ambil aku ya Tuhan sebagai milikmu. Aku serahkan semua rencanaku di kakimu. Pakailah aku pada hari ini dalam pelayananmu. Tinggallah di dalam aku, dan biarlah semua pekerjaanku dilakukan di dalammu. Ini dilakukan setiap hari. Setiap pagi, persembahkan dirimu kepada Tuhan untuk hari tersebut. Serahkan semua rencanamu kepadanya untuk dilakukan atau ditinggalkan sebagaimana persediaannya akan menyatakan. Karena itu setiap hari engkau akan memberikan kehidupanmu di dalam tangan Tuhan, dan kemudian kehidupanmu akan dibentuk lebih dan lebih seturut dengan kehidupan Kristus. Steps to Christ, halaman 70. Nafas jiwa yang paling pertama dihembuskan pada waktu pagi haruslah untuk hadirat Yesus. Sebab di luar aku, Ia berkata, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesuslah yang kita perlukan itu. Terangnya, kehidupannya, rohnya haruslah terus menjadi milik kita. Kita membutuhkan Dia setiap saat, dan kita haruslah berdoa pada waktu pagi supaya seperti sinar matahari yang menerangi bumi dan memenuhi bumi dengan terangnya. Demikianlah matahari kebenaran dapat bersinar ke dalam bilik hati dan pikiran dan menjadikan kita semua terang di dalam Tuhan. Kita tidak dapat melakukan segala sesuatu tanpa menghadap hadirat-Nya sesaat pun. Musuh itu tahu bila mana kita berusaha melakukannya tanpa Tuhan, dan pada saat itu dia siap mengisi pikiran kita dengan godaan-godaannya yang jahat agar kita jatuh dari ketekunan kita. Tetapi Tuhan ingin agar dari waktu ke waktu kita harus tinggal di dalam Tuhan. Demikianlah kita menjadi sempurna di dalam Dia. My Life Today, halaman 15. Doa adalah sebuah kewajiban. Tidak ada yang lebih meningkatkan kesehatan tubuh dan jiwa dibandingkan dengan roh ucapan syukur dan pujian. Merupakan sebuah kewajiban positif untuk menahan pikiran dan perasaan yang sedih dan tidak puas, sama seperti kewajiban untuk berdoa.
The Ministry of Healing, halaman 251. Doa sangat dibutuhkan ketika kita merasa sangat tidak ingin untuk berdoa. Ketika kita merasa sangat tidak ingin untuk berhubungan dengan Yesus, marilah kita benar-benar berdoa. Dengan demikian, kita akan menghancurkan jerat setan. Awan kegelapan akan menghilang dan kita akan menyadari manisnya hadirat Yesus. Lift Him Up, halaman 372. Kegelapan melingkari mereka yang menolak untuk berdoa. Jika juru selamat manusia, anak Bapa, merasakan kebutuhan untuk berdoa, apalagi kita manusia lemah dan berdosa, seharusnya lebih merasakan pentingnya doa yang sungguh-sungguh dan terus-menerus. Bapa kita di sorga menunggu untuk mencurahkan atas kita kepenuhan berkat-Nya, kesempatan istimewa kita untuk minum sepuasnya dari mata air kasih yang tidak ada batasnya. Betapa mengherankan ketika kita sangat jarang berdoa. Betapa mengherankan ketika kita sangat jarang berdoa. Tuhan siap dan mau untuk mendengarkan doa yang sungguh-sungguh dari anak-anak-Nya yang sangat rendah hati. Tetapi banyak keberatan yang terlihat dari pihak kita untuk memberitahukan keinginan kita kepada Tuhan. Apa yang dapat dipikirkan malaikat-malaikat surga atas manusia yang miskin dan tidak berdaya, yang tunduk kepada pencobaan, ketika hati Tuhan dengan kasih yang tidak terbatas merindukan mereka, siap untuk memberikan kepada mereka lebih dari yang mereka dapat minta atau pikirkan. Tetapi mereka berdoa sangat jarang dan memiliki iman yang begitu kecil. Para malaikat suka untuk sujud di hadapan Tuhan. Mereka suka untuk berada di dekatnya. Mereka menganggap hubungan dengan Tuhan sebagai sukacita tertinggi mereka. Tetapi anak-anak dunia yang sangat memerlukan pertolongan yang hanya dapat Tuhan berikan, tampaknya puas berjalan tanpa terang rohnya, persekutuan dengan hadirat-Nya. Kegelapan si jahat menutupi mereka yang menolak untuk berdoa. Pencobaan yang dibisikkan oleh musuh menggoda mereka untuk berdosa. Dan ini semua karena mereka tidak menggunakan kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada mereka dalam pertemuan doa ilahi. Mengapa anak-anak Tuhan enggan untuk berdoa? Ketika doa merupakan kunci di tangan orang beriman untuk membuka perbendaharaan surga, di mana tersimpan sumber dari Maha Kuasa yang tidak terbatas. Steps to Christ, halaman 94. Hindari melalaikan doa. Perhatikan saudara-saudara, keredupan pertama dari cahayamu, pengabaian doa pertama, gejala pertama dari tidur rohani. Testimonies for the Church, jilid 4, halaman 124. Engkau perlu memperhatikan, jangan sampai kegiatan kehidupan yang sibuk menuntun engkau melalaikan doa ketika engkau sangat membutuhkan kekuatan yang doa akan berikan. Kesucian berada dalam resiko dijauhkan dari jiwa karena terlalu mengabdi pada bisnis. Merupakan kejahatan besar untuk menipu jiwa dari kekuatan dan kebijaksanaan sorgawi yang menunggu permintaanmu. Engkau membutuhkan pencerahan yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Tidak seorang pun cocok untuk melakukan transaksi bisnisnya kecuali dia memiliki kebijaksanaan ini. Testimonies for the Church, jilid 5, halaman 560. Setan menipu mereka yang tidak berdoa. Semua orang yang tidak sungguh-sungguh menyelidiki Alkitab dan menyerahkan setiap keinginan dan tujuan kehidupan kepada ujian yang tidak pernah salah tersebut. Semua orang yang tidak mencari Tuhan dalam doa
untuk sebuah pengetahuan tentang kehendak-Nya, pasti akan menyimpang dari jalan yang benar dan jatuh di bawah tipuan setan. Testimonies for the Church, Jilid 5, halaman 192. Pencobaan membuat doa sebagai sebuah kebutuhan. Kekuatan yang didapatkan di dalam doa kepada Tuhan bersatu dengan usaha pribadi dalam melatih pikiran untuk berpikir dan peduli, mempersiapkan pribadi tersebut untuk tugas sehari-hari dan menjaga roh dalam damai sejahtera di bawah kondisi apapun. Meskipun sangat berat, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi setiap hari membuat doa sebagai sebuah kebutuhan, agar kita dapat dijaga oleh roh Tuhan melalui iman. Keinginan pikiran seharusnya terus naik dalam doa di dalam hati untuk pertolongan, untuk terang, kekuatan, dan pengetahuan. Tetapi pikiran dan doa tidak dapat menggantikan perkembangan waktu yang tulus dan beriman. Usaha dan doa sama-sama dibutuhkan dalam menyempurnakan karakter Kristen. Kita harus menghidupkan sebuah kehidupan yang ganda, sebuah kehidupan yang berpikir dan bertindak dengan doa dalam hati dan usaha yang sungguh-sungguh. Tuhan meminta kita menjadi surat yang hidup, diketahui dan dibaca semua orang. Jiwa yang berbalik kepada Tuhan untuk kekurangannya, dukungannya, kuasanya, melalui doa setiap hari yang sungguh-sungguh, akan memiliki cita-cita yang mulia, pengertian yang jelas tentang kebenaran dan tugas, maksud tindakan yang mulia, dan suatu rasa lapar serta haus yang terus-menerus terhadap kebenaran. God's Amazing Grace, halaman 317. Doa dibutuhkan sekarang ini dibandingkan dengan zaman mula-mula. Kita harus banyak berdoa jika kita ingin memiliki pertumbuhan di dalam kehidupan rohani. Ketika pekabaran kebenaran disampaikan pertama kali, betapa seringnya kita berdoa. Betapa seringnya suara doa terdengar di kamar, lumbung gandum, kebun buah, atau di hutan kecil. Seringkali kita menghabiskan berjam-jam lamanya di dalam doa yang tekun. 2 atau 3 orang bersama-sama menuntut janji Tuhan. Seringkali suara tangisan terdengar dan kehidupan ucapan syukur dan lagu pujian. Sekarang ini hari Tuhan lebih dekat daripada ketika pertama kali kita percaya. Dan kita seharusnya lebih sungguh-sungguh, lebih semangat dan tekun daripada zaman mula-mula. Bahaya kita lebih besar sekarang ini daripada yang lalu. Jiwa-jiwa lebih dikeraskan. Kita sekarang ini perlu untuk diilhami oleh Roh Kristus, dan kita seharusnya tidak beristirahat sampai kita menerimanya. Testimonies for the Church, Jilid 5, halaman 161 dan 162. Carilah Tuhan dengan segenap hati. Doa-doa kita harus penuh dengan kelembutan dan kasih. Ketika kita menginginkan sebuah kesadaran yang lebih dalam dan lebih luas tentang kasih Juru Selamat, kita akan menangis kepada Tuhan untuk hikmat yang lebih banyak. Jika ada suatu kebutuhan untuk doa dan khotbah yang menggerakkan jiwa, sekaranglah waktunya. Akhir dari segala sesuatu sudah semakin dekat. Oh, jika saja kita dapat melihat sebagaimana seharusnya pentingnya mencari Tuhan dengan segenap hati, maka kita akan menemukannya. Kiranya Tuhan mengajarkan umat-Nya bagaimana cara untuk berdoa. God's Amazing Grace, halaman 92. Doa tidak membuang waktu. Setiap pagi, ambillah waktu untuk memulai pekerjaanmu dengan doa. Jangan berpikir bahwa doa akan membuang waktu.
Waktu ini akan bertahan hingga masa kekekalan. Dengan cara ini, keberhasilan dan kemenangan rohani akan didapatkan. Manusia akan memberikan tanggapan dari sentuhan tangan Tuhan. Berkat Tuhan sangat layak untuk diminta, dan pekerjaan tidak dapat dilakukan dengan benar kecuali permulaannya benar. Tangan-tangan setiap pekerja harus dikuatkan, hatinya harus disucikan, sebelum Tuhan dapat menggunakannya dengan efektif. Testimonies for the Church, Jilid 7, halaman 194. Sedikit orang yang menghargai keistimewaan berdoa. Kita harus berjaga dan bekerja serta berdoa seolah-olah hari ini adalah hari terakhir yang diberikan kepada kita. Maka kehidupan kita akan menjadi sangat tulus. Betapa kita akan mengikuti Yesus dengan sangat dekat dalam semua perkataan dan perbuatan kita. Hanya beberapa orang yang menghargai dengan benar atau meningkatkan kesempatan istimewa untuk berdoa. Kita harus pergi kepada Yesus dan mengatakan kepadanya semua kebutuhan kita. Kita dapat membawa kepadanya kesulitan dan kebingungan kita yang kecil. Begitu juga dengan masalah kita yang lebih besar. Apapun yang mengganggu atau menyusahkan kita, kita harus membawanya kepada Tuhan di dalam doa. Ketika kita merasa bahwa kita memerlukan hadirat Kristus di setiap langkah, setan akan memiliki sedikit kesempatan untuk memaksakan pencobaannya. Inilah usaha yang dipelajari setan untuk menjauhkan kita dari sahabat kita yang terbaik dan paling bersimpati. Kita tidak seharusnya membuat orang lain sebagai orang kepercayaan kita selain dari Yesus. Kita dapat dengan aman berhubungan dengannya tentang segala isi hati kita. Testimonies for the Church, Jilid 5, halaman 200 dan 201. Lebih banyak doa diperlukan sebagaimana akhir zaman semakin dekat. Persekutuan akan meningkat dalam jumlah dan kekuatan sementara kita mendekati akhir zaman. Persekutuan-persekutuan ini akan menciptakan pengaruh yang menentang kebenaran, membentuk kelompok-kelompok baru yang mengaku sebagai umat percaya yang akan melaksanakan teori mereka yang palsu. Kemurtatan akan meningkat. Ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. 1 Timotius 4 ayat 1. Pria dan wanita telah bersekutu untuk menentang Tuhan Bapa di surga. Dan gereja hanya setengah terbangun terhadap situasi ini. Dibutuhkan sangat banyak doa, sangat banyak usaha yang sungguh-sungguh di antara umat percaya. Selected Messages, Jilid 2, halaman 383. Jika ada suatu waktu di mana kita harus berjaga dan berdoa dengan kesungguh-sungguhan yang nyata, sekaranglah waktunya. Mungkin ada perkara yang nampaknya seperti perkara yang baik, tetapi perkara tersebut harus dipertimbangkan dengan hati-hati dengan banyak doa. Karena perkara tersebut merupakan alat tipuan musuh yang memimpin jiwa dalam sebuah jalan yang letaknya sangat mirip dengan jalan kebenaran, sehingga hampir tidak dapat dibedakan dari jalan yang menuntun kepada kekudusan dan surga. Tetapi mata iman dapat membedakan hal yang menyimpang dari jalan kebenaran, meskipun hampir tidak terlihat. Pada awalnya mungkin dipikir benar, tetapi setelah sementara waktu terlihat jauh berbeda dari jalan keselamatan, dari jalan yang menuntun kepada kekudusan dan surga. Testimonies to Ministers and Gospel Workers, halaman 229.
kemenangan melalui doa setiap hari. Melalui doa setiap hari kepada Tuhan, mereka akan memiliki hikmat dan karunia darinya untuk menanggung pertentangan dan kenyataan hidup yang keras dan keluar sebagai pemenang. Kesetiaan dan ketenangan pikiran hanya bisa dipertahankan dengan berjaga-jaga dan berdoa. Messages to Young People, halaman 80. Kemenangan memerlukan doa yang sungguh-sungguh. Kemenangan tidak diperoleh tanpa doa yang sungguh-sungguh, tanpa merendahkan diri dalam setiap langkah. Kehendak kita tidak dipaksa untuk bekerja sama dengan wakil-wakil ilahi, tetapi harus diserahkan secara sukarela. Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 142. Kita harus mengambil waktu untuk berdoa. Kita harus membiasakan diri sekarang dengan Tuhan dengan cara membuktikan janji-janjinya. Malaikat-malaikat mencatat setiap doa yang sungguh-sungguh dan tulus. Kita harus memilih untuk melepaskan kepuasan diri kita sendiri daripada melalaikan persekutuan dengan Tuhan. Kemiskinan yang paling dalam, penyangkalan diri yang paling besar dengan persetujuannya adalah lebih baik daripada kekayaan, kehormatan, kesenangan, dan persahabatan tanpa persetujuannya. Kita harus mengambil waktu untuk berdoa. The Great Controversy, halaman 622. Menghabiskan banyak waktu untuk berdoa. Biarlah banyak waktu digunakan untuk berdoa dan menyelidiki dengan seksama firman Tuhan. Biarlah semua orang mendapatkan kebenaran iman yang sebenarnya dalam jiwa mereka dengan percaya bahwa Roh Kudus akan diberikan kepada mereka yang memiliki rasa haus dan lapar yang sesungguhnya untuk kebenaran. Biarlah lebih banyak doa, kepercayaan, dan penerimaan, dan lebih banyak bekerja bersama dengan Tuhan. Testimonies for the Church, Jilid 6, halaman 65 dan 66. Berdoalah seperti tidak pernah sebelumnya. Pandanglah kepada Yesus dalam kesederhanaan dan iman. Pandanglah kepada Yesus hingga roh tersungkur lemah karena silaunya cahaya. Kita tidak boleh setengah berdoa, kita tidak boleh setengah percaya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Lukas 11 ayat 9. Berdoalah, percayalah, dan kuatkanlah satu sama lain. Berdoalah seperti engkau tidak pernah berdoa sebelumnya, bahwa Tuhan akan menumpangkan tangannya atasmu, sehingga engkau dapat memahami panjangnya dan lebarnya dan dalamnya dan tingginya, dan dapat mengenal kasih Kristus sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, sehingga engkau dapat dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Tuhan. Testimonies for the Church, Jilid 7, halaman 214. Berdoalah, ya berdoalah, sebagaimana engkau tidak pernah berdoa sebelumnya, sehingga engkau tidak akan diperdaya oleh perangkap setan, sehingga engkau tidak akan diserahkan kepada roh yang tidak peduli, ceroboh, dan sia-sia, dan melakukan tugas keagamaan untuk menenangkan hati nuranimu sendiri. Testimonies for the Church, Jilid 2, halaman 144. Selalu berdoa. Selalu berdoa yaitu selalu berada di dalam roh doa. Dan kemudian engkau akan siap untuk kedatangan Tuhanmu. Testimonies for the Church, Jilid 5, halaman 235. Perlu banyak berdoa. Sekarang doa sangat dibutuhkan. Kristus memerintahkan, tetaplah berdoa.
yaitu menjaga pikiran dinaikkan kepada Tuhan, sumber semua kuasa dan efisiensi. Testimonies to Ministers and Gospel Workers, halaman 510. Aktivitas tidak menggantikan doa. Ketika aktivitas bertambah dan manusia menjadi sukses dalam melakukan pekerjaan apapun untuk Tuhan, terdapat bahaya untuk percaya kepada rencana dan metode manusia. Ada kecenderungan untuk lebih sedikit berdoa dan lebih sedikit beriman. Seperti murid-murid Yesus, kita berada dalam bahaya kehilangan pandangan atas ketergantungan kita kepada Tuhan dan berusaha untuk membuat aktivitas kita sebagai juru selamat. Kita harus terus memandang kepada Yesus, menyadari bahwa kuasanya yang melakukan pekerjaan. Sementara kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk keselamatan mereka yang hilang. Kita juga harus mengambil waktu untuk bermeditasi, berdoa, dan mempelajari firman Tuhan. Hanya pekerjaan yang diselesaikan dengan banyak doa dan dikuduskan oleh kebaikan Kristus yang pada akhirnya akan terbukti efisien untuk kebaikan. The Desire of Ages, halaman 362. Doa dibutuhkan untuk mengambil sisi yang tidak populer. Dibutuhkan keberanian moral, keteguhan, keputusan, ketekunan, dan doa yang sangat banyak untuk melangkah dalam sisi yang tidak populer. Kita sangat mengucap syukur bahwa kita dapat datang kepada Kristus sebagaimana seorang yang sangat menderita datang kepada Kristus di bait suci. Evangelism, halaman 240. Doa dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Doa yang banyak dan latihan pikiran yang paling kuat penting jika kita ingin disiapkan untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan akan percayakan kepada kita. Banyak orang tidak pernah mencapai posisi yang mereka mungkin capai karena mereka menunggu Tuhan melakukan bagi mereka yang Ia telah berikan kuasa untuk mereka lakukan sendiri. Semua orang yang dilayakkan untuk berguna di dalam kehidupan ini harus dilatih melalui disiplin mental dan moral, dan kemudian Tuhan akan membantu mereka dengan menggabungkan kuasa ilahi dengan usaha manusia. Testimonies for the Church, jilid 4, halaman 611. Doa dibutuhkan untuk memahami kebenaran. Tema penebusan merupakan tema yang sangat penting dan hanya mereka yang memiliki pikiran rohani yang dapat memahami kedalaman dan maknanya. Memikirkan kebenaran dari rencana keselamatan merupakan keamanan, kehidupan, dan sukacita kita. Iman dan doa dibutuhkan agar kita dapat memandang perkara-perkara yang dalam mengenai Tuhan. Pikiran kita sangat terikat atas gagasan yang sempit, sehingga kita hanya menangkap pandangan pengalaman yang terbatas mengenai hak istimewa kita yang seharusnya kita miliki. Sangat sedikit kita memahami apa maksud dari doa Rasul ketika ia mengucapkan, "Aku berdoa supaya ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta mendasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Tuhan,
Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. The Review and Herald, 17 November 1891. Doa diperlukan di dalam keluarga. Kasih tidak akan bertahan, bahkan di dalam lingkungan keluarga, kecuali ada keselarasan kehendak dan pengaturan kepada kehendak Tuhan. Segala kemampuan dan semangat harus dibuat selaras dengan sifat Yesus Kristus. Jika ayah dan ibu dalam kasih dan takut akan Tuhan menggabungkan kepentingan mereka untuk memiliki otoritas di dalam keluarga, mereka akan melihat pentingnya banyak berdoa, banyak perenungan yang bijaksana, dan sementara mereka mencari Tuhan, mata mereka akan terbuka untuk melihat juru kabar surga hadir untuk melindungi mereka sebagai jawaban untuk doa yang beriman. Mereka akan mengatasi kelemahan karakter mereka dan bertumbuh menuju kesempurnaan. Di Adventist Home, halaman 315 dan 316. Doa diperlukan untuk menjaga hubungan dengan Tuhan. Melalaikan tugas berdoa atau terlibat dalam doa secara tidak teratur sebagaimana nyamannya, maka engkau akan kehilangan hubungan dengan Tuhan. Kehidupan Kristen menjadi kering dan kemampuan rohani tidak memiliki kuasa. Pengalaman keagamaan, kekurangan kesehatan, dan kekuatan. The Signs of the Times, 31 Juli 1893. Doa dibutuhkan untuk kekuatan rohani. Alasan mengapa beberapa orang gelisah adalah karena mereka tidak pergi kepada satu-satunya sumber kebahagiaan yang sejati. Mereka pernah berusaha untuk menemukan dari Kristus sukacita yang hanya ditemukan di dalam Dia. Di dalam Dia tidak ada harapan yang dikecewakan. Oh, betapa kesempatan istimewa yang berharga diabaikan. Membaca firman Tuhan mempersiapkan pikiran untuk berdoa. Salah satu alasan terbesar mengapa banyak orang memiliki ketertarikan yang sedikit untuk datang dekat kepada Tuhan melalui doa adalah karena mereka telah membuat diri mereka sendiri tidak layak untuk tugas yang kudus ini dengan membaca cerita-cerita yang mengasyikkan dan merangsang imajinasi dan membangkitkan nafsu yang tidak kudus. Firman Tuhan menjadi tidak menyenangkan, jam doa tidak dipikirkan. Doa merupakan kekuatan umat Tuhan. Ketika sendirian, dia tidak benar-benar sendirian. Dia merasakan kehadiran seseorang yang telah berkata, "Lihatlah, aku menyertai kamu senantiasa." The Review and Herald, 11 Maret 1880. Doa diperlukan untuk masuk surga. Tidak mungkin memasuki gerbang surga dengan pemanjaan, kebodohan, hiburan, dan keegoisan, tetapi hanya dengan berjaga senantiasa dan doa yang tidak pernah putus. Kekuatan rohani pada bagian kita secara pribadi merupakan harga keselamatan. Jangan berbelok 1 inci pun kepada sisi setan. Kalau tidak, dia akan mendapatkan keuntungan atas dirimu. The SDA Bible Commentary, Jilid 6, halaman 1094. Doa membuat kita setia. Tanpa doa yang tidak berkesudahan dan berjaga-jaga dengan rajin, kita berada dalam bahaya menjadi semakin tidak peduli dan menyimpang dari jalan yang benar.
musuh terus-menerus mencoba untuk merintangi jalan menuju tahta kemurahan, sehingga kita tidak dapat memperoleh rahmat dan kekuatan untuk menolak pencobaan melalui permohonan yang terus-menerus dan iman. The Review and Herald, 8 Desember 1904. Doa untuk Roh Kudus. Jika kita ingin belajar mengenai Kristus, kita harus berdoa sebagaimana para rasul berdoa ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka. Kita memerlukan baptisan Roh Tuhan. Kita tidaklah aman untuk 1 jam saja jika kita gagal menuruti firman Tuhan. Fundamentals of Christian Education, halaman 537. Kelemahan berubah menjadi kekuatan melalui doa. Mereka atau banyak dari umat Tuhan tidak melihat pentingnya pengetahuan tentang diri sendiri dan pengendalian diri. Mereka tidak berjaga dan berdoa kalau mereka jatuh ke dalam pencobaan. Jika mereka mau berjaga, mereka akan mengetahui titik-titik lemah mereka, di mana mereka paling mungkin diserang oleh pencobaan. Dengan berjaga dan berdoa, titik terlemah mereka dapat dilindungi sehingga menjadi titik terkuat mereka, dan mereka dapat mengatasi pencobaan tanpa dikalahkan. Setiap pengikut Kristus harus memeriksa diri mereka setiap hari, sehingga dia dapat mengenal dengan sempurna tingkah lakunya. Testimonies for the Church, Jilid 2, halaman 511. Berdoa dalam semua keadaan. Dalam pekerjaanmu, di dalam persahabatan untuk mengisi waktu luang, dan dalam persekutuan seumur hidup, biarlah semua pergaulan yang engkau adakan itu dimasuki dengan doa yang sungguh-sungguh dan dengan rendah hati. Dengan demikian, engkau akan menunjukkan bahwa engkau menghormati Tuhan dan Tuhan akan menghormatimu. Berdoalah ketika engkau menjadi penakut. Bila mana engkau bersedih, tutuplah bibirmu rapat-rapat di hadapan orang. Janganlah mengaburkan jalan orang lain, tetapi ceritakanlah segalanya kepada Yesus. Ulurkan tanganmu untuk menggapai pertolongan. Dalam kelemahanmu, berpeganglah pada kekuatan yang kekal. Mintalah kerendahan hati, kebijaksanaan, keberanian, pertambahan iman, agar engkau dapat melihat terang dalam terang Tuhan dan bergembira dalam kasih-Nya. The Ministry of Healing, halaman 513.